disebutkan ada 3 unsur pokok dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga pendidikan itu bisa berjalan dengan sukses. Yang pertama kemarin apa? Pendidik. Yang kedua, pembelajar. Yang ketiga, sistem pendidikan. Nah, perkara yang harus ada pada seorang pendidik, yang pertama, ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala saja. Ya. Karena dengan keikhlasan, arahan-arahan, bimbingan dan nasihat itu akan mudah diterima oleh peserta didik, oleh murid-murid. Dengan keikhlasan ini, seorang pendidik akan memiliki totalitas dan kesabaran dalam melakukan proses pendidikan. Kemudian yang kedua, ilmu. Ini pokok. Seorang pendidik, dia harus memiliki ilmu. Nah, ilmu di sini meliputi 3, kata Syekh Utsaimin. Ilmu tentang materi yang akan diajarkan. Yang kedua, ilmu tentang metode atau cara menyampaikan. Yang ketiga, ilmu tentang orang yang diajari. Ini penting. Ya. Jadi tidak hanya sebatas materi yang akan disampaikan, tapi dia juga harus mengetahui siapa yang diajari. Kemudian yang ketiga, keteladanan dalam mengamalkan ilmu. Jadi kalau pengen sukses dalam mengajar, dalam mendidik, ya jadilah teladan yang baik untuk murid-murid kita. Karena anak itu memiliki sifat meniru yang sangat kuat. Ya, kalau ngelihat gurunya ya, memiliki amalan-amalan yang Masya Allah, ya dia akan ikut. Ya. Apa yang dilihat oleh anak itu lebih besar pengaruhnya dibanding apa yang didengar dari gurunya. Nah, kemudian yang keempat, semangat dan bersungguh-sungguh mengajari orang lain. Nah, jadi kalau pengen sukses dalam pendidikan, dibutuhkan kesungguhan dan semangat. Tidak setengah-setengah. Ya. Kalau tidak siap totalitas, jangan menyelenggarakan pendidikan. Gitu.
Jadi misalnya, Masya Allah orangnya ikhlas, dia juga berilmu, tetapi dia nggak punya kesungguhan, nggak punya semangat untuk mengajar. Ini tidak akan berhasil. Nah, kemudian bersabar dalam menghadapi kesulitan. Apakah kesulitan terkait dengan siswa, kesulitan terkait dengan orang tua wali siswa, kesulitan terkait dengan materi pembelajaran, sarana pembelajaran, bahkan mungkin kesulitan dalam hubungan dengan teman-temannya, sesama guru misalnya. Atau mungkin kesulitan dalam hal ekonomi. Kadang kan banyak ya, kita dapati misalnya guru-guru honorer misalnya. Guru honorer gajinya berapa ratus ribu, bayangkan. Tapi mereka bisa bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan. Padahal, maaf ya, harapan terbesar dari guru honorer, mereka mau bertahan, bersabar jadi guru honorer adalah apa? Diangkat jadi pegawai negeri. Sebatas itu. Harapannya supaya diangkat jadi pegawai negeri, juga ya disabar-sabarin untuk menjalani kesulitan-kesulitan itu. Nah, kalau kita, para pendidik Islam, harapannya kan jauh lebih besar. Surga Allah. Ya kan? Harapannya adalah apa? Surga. Kenapa kita enggak bersabar? Kenapa kita tidak bertahan menghadapi sulitnya persoalan dalam pendidikan? Nah, kemudian unsur yang kedua adalah apa? Faktor pembelajar, yaitu muridnya. Maka ini harus diperhatikan sisi umur. Jadi seorang guru ataupun orang tua yang ingin sukses dalam mendidik anak-anaknya, dia harus memperhatikan usia anak. Nanti kaitannya dengan tahap perkembangan anak yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, karena ngajar anak kecil beda dengan ngajari anak SMA. Faktor umur berbeda. Kemudian juga faktor kesiapan dan kemampuan. Kira-kira anak ini sudah siap belum untuk sekolah? Anak ini punya kemampuan tidak untuk mengikuti pelajaran? Ini semua harus diperhatikan. Nah, juga memperhatikan jenis kelamin. Karena beda. Anak laki-laki memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh anak perempuan. Demikian pula sebaliknya. Ya misal kita bisa melihat ya hal yang mencolok kalau di sekolah umum itu apa? Pelajaran olahraga. Beda banget antara murid laki-laki dan murid perempuan. Cuman kebanyakan sekolah itu apa? Menyamakan, olahraganya sama. Ini kan nggak pas. Kemudian motivasi. Ya. Jadi kalau ingin sukses dalam pembelajaran, kita harus menumbuhkan motivasi
pada siswa. Meskipun gurunya semangat tapi muridnya ogah-ogahan. Kira-kira berhasil enggak? Nah, ini. Akan lebih hebat lagi ketika murid itu memiliki motivasi dari dalam. Wah, ini luar biasa sudah. Sehingga siswa itu tidak perlu dioyak-oyak bahasa kita. Tidak harus ayo kamu begini. Karena dia sudah punya motivasi, keinginan yang kuat dari dalam jiwanya. Nah, sekarang bagaimana seorang guru bisa menumbuhkan motivasi pada jiwa siswanya? Ini yang harus dimiliki oleh guru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Sistem pendidikan. Ya. Agar pendidikan itu sukses, maka dibutuhkan sistem pendidikan yang baik. Maka faktor yang harus ada dalam sistem pendidikan yaitu apa? Tujuan yang jelas. Gitu. Jadi agar pendidikan berjalan dengan sukses, ini tujuannya harus jelas. Kemana? Terus berapa waktu yang dibutuhkan? Itu jadi ada target-targetnya, Mas. Tidak kemudian istilahnya apa? Sudahlah, yang penting jalan. Membuat program-program. Ya. Seperti misalnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau misalnya membuat program-program daurah. Misalnya daurah Taksilul Ilm. Ya, ini berapa hari? Buku yang dibaca apa saja? Buku ini selesai dalam berapa pertemuan? Semua ada. Jadi tidak asal belajar. Ya, maka di sini ada kurikulum. Ya, jadi di dalam sistem pendidikan itu harus ada kurikulum yang jelas. Nah, di dalam kurikulum itu disebutkan tujuannya apa. Artinya target. Misalnya di pondok ini santri lulus memiliki kemampuan demikian. Jelas. Waktunya berapa lama? Terus caranya bagaimana? Sarananya apa saja? Metode pembelajarannya bagaimana? Semua ada di kurikulum itu. Ini sistem. Jangan sampai nanti loncat-loncat pembelajarannya. Ya. Habis dari salah satu usul misalnya langsung masuk kepada wasitiyah misalnya. Tidak pas. Ya. Ibarat kita ini mau membangun satu bangunan. Itu sudah harus ada desain yang pasti. Gambar bangunan itu sudah ada. Jadi tidak, nanti tambah gini, nanti dikurangi ini, Tidak ada gambar berjalan itu berat. Maka pendidikan juga harus seperti itu. Punya sistem, yaitu kurikulum yang jelas. Nah, kemudian dilakukan secara bertahap. Jadi kalau
pendidikan itu ingin sukses, ya caranya apa? Tujuan tadi itu dicapai dengan cara bertahap. Tidak sekaligus. Jadi ada tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oh. Kemudian menumbuhkan motivasi pada jiwa siswa. Jadi setelah tujuannya jelas, artinya kurikulumnya jelas, kemudian cara untuk mencapainya juga sudah jelas, tinggal sekarang apa? Ayo ditumbuhkan motivasi pada siswa untuk menjalani tahapan-tahapan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Tuh. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah apa? Pengarahan. Jadi siswa itu butuh untuk terus diarahkan. Cuman pengarahan ini harus dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau pengarahan itu tepat, ya tepat situasi kondisinya, maka ini akan sangat-sangat bermanfaat. Nah, kemudian kita masuk di dasar pendidikan. Ya. Yang dimaksud adalah perkara pokok yang menjadi inti pelaksanaan pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, maka dasar ini ibaratnya pondasi, ya kan? Ketika seseorang ingin meninggikan bangunan, maka dia harus menguatkan dan perhatian terhadap pondasinya. Maka semakin tinggi tujuan pendidikan, semakin tinggi tujuan pendidikan berarti harus semakin kuat dasar pendidikan yang harus kita miliki. Nah, maka dasar pendidikan di dalam Islam itu ada 5. Ada 5. Pertama, kekuatan iman. Ya. Kekuatan iman. Ini hal yang sangat mendasar sekali. Ya. Pendidikan sehebat apapun tanpa adanya penanaman akidah, tanpa memiliki dasar keimanan yang kuat, itu sia-sia.
Baik, mungkin kita bisa lihat ya, di negara-negara yang dianggap maju dalam pendidikan, sistem pendidikan. Tapi ternyata masyarakat Finlandia banyak terjangkit gangguan mental. Ya, gangguan mental, stres. Orang mengatakan tidak bahagia. Jepang, orang anggap pendidikannya maju, tapi angka bunuh diri di Jepang itu 5 besar dunia. Maka ini menunjukkan apa? Kegagalan dari produk pendidikan. Karena pendidikan itu dimaksudkan untuk merubah perilaku menjadi lebih baik. Dia bisa berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakatnya, dan dia bisa menemukan solusi penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Itu pendidikan. Nah,